Sama-sama sudah menyaksikan rilis data inflasi yang ternyata melambat dibandingkan dengan bulan sebelumnya. Apakah ini sudah sesuai dengan ekspektasi pemerintah? Iya Mbak, sudah sesuai dan sejalan dengan yang kita perkirakan. Jadi kalau kita lihat realisasi yang tadi disampaikan oleh BPS itu kan mantumannya 0,19%, kemudian year on year-nya itu 2,28% atau 1,63% year to date. Ini masih inline dengan yang kami perkirakan sebelumnya. Jadi kalau kita lihat mundur agak belakang itu di tahun lalu 5,5, kita sesuai dengan tantangan, kemudian kebijakan yang kita lakukan, serta beberapa hal risiko yang juga yang kita mitigasi. Jadi kalau perkiraan kami 5-6% di semester 1 dan di semester kedua ini sekitar 3%-an, sehingga angka yang baru rilis tadi itu masih sesuai dengan perkiraan kami, sehingga berdasarkan angka ini maupun perkiraan beberapa faktor risiko ke depan, kita harapkan inflasi masih sesuai dengan target rentang sasaran Mbak Ana di 3 plus minus 1%, Mbak Ana. Baik, apakah proyeksi tersebut juga sudah memperhatikan kenaikan BBM di 1 Oktober ini ya, dan juga potensi harga beras yang masih akan tinggi seiring juga dengan terjadinya fenomena El Nino? Iya, ya Mbak, jadi kalau kita lihat dari data terakhir ini pertama tadi ya untuk komponen volatile food itu kan 3,62% year on year. Ini masih sejalan dengan target yang ada di rapat tim pengendali inflasi, yaitu sekitar 3-5%. Kemudian yang kita cermati juga di sepanjang tahun 2023 komoditas-komoditas strategis yang mengalami kenaikan itu terutama beras dan gula pasir. Ini terutama terkait dengan yang juga sekarang itu betul-betul kita cermati Mbak Ana, yaitu fenomena El Nino. Untuk tadi men-trigger tekanan harga dari sisi dua komoditas tadi. Nah, kalau kita merujuk ke prediksinya BMKG dengan skenario moderat, kita harapkan fenomena ini itu sudah mulai agak reda atau berakhir di akhir tahun 2023 gitu. Sehingga harapannya di 2024 ini kita bisa lebih terjaga dari sisi pasokan untuk komoditas utama beras. Nah, di sisi lain kalau kita lihat di Q2 2023 komoditas pangan yang mengalami peningkatan itu terutama dari hortikultura gitu ya, untuk yang cabai maupun bawang, serta daging dan telur ayam. Nah, kalau kita lihat beberapa komoditas tadi, terutama daging dan telur ayam itu trennya sudah mengalami penurunan. Jadi di satu sisi ada emang yang mengalami kenaikan, tapi di sisi lain itu dikompensasi dengan berbagai komponen tadi, cabai, bawang, daging, dan telur ayam yang sekarang mengalami tren penurunan. Sehingga gerakan dari dua hal tadi, terutama yang tadi penurunan harga komoditas cabai dan seterusnya ini kita harapkan akan stabil, diikuti tadi pasokan yang mencukupi maupun permintaan masyarakat yang cenderung stabil. Nah, ke depan di samping El Nino, Mbak Ane, kita juga tentu mewaspadai faktor risiko terutama siklus tahunan, yaitu hari besar keagamaan untuk Natal dan Tahun Baru. Jadi kalau ini kita cermati, pertama tadi fenomena El Nino, yang kedua potensi kenaikan demand di akhir tahun. Nah, untuk mitigasi beberapa faktor risiko tadi, tentu misalnya yang kita lakukan adalah menjaga ketersediaan stok, terutama yang ada di Bulog. Nah, per 29 September 2023, stok kita di Bulog itu sekitar 1,77 juta ton, Mbak Ana, di mana 1, juta tonnya itu merupakan cadangan beras. Ini modality kita untuk tadi menghadapi risiko tadi. Kemudian pemerintah juga melalui Bulog tentunya dan Badan Pangan Nasional ini juga melakukan upaya stabilisasi harga melalui penyaluran beras melalui program SPHP. Nah, per 29 September ini jumlahnya sudah mencapai 795,7 ribu ton dan ini akan terus dilakukan sampai dengan akhir tahun. Nah, ini juga nanti dengan berbagai risiko tadi, cadangan beras pemerintah yang ada di Bulog itu akan kita jaga di kisaran 1, juta ton. Ini modal yang cukup, Mbak, untuk tadi kita memastikan stabilitas harga, terutama beras itu bisa tercapai.
Sehingga all in all kita harapkan tadi sebagaimana kami sampaikan di akhir 2023 kita harapkan inflasi tetap rendah dan stabil di kisaran target yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Mungkin itu Mbak tadi ya catatan serta faktor risiko maupun kebijakan yang kita lakukan untuk memitigasi faktor risiko tersebut. Baik, evaluasi dari Kemenko Perekonomian terhadap daya beli masyarakat seperti apa, Pak Ferry? Tadi beberapa ini bicara mengenai daya beli, tentu kita bicara mengenai indikator yang objektif ya, Mbak Ana ya. Nah ini kalau kita lihat untuk beberapa indikator yang bisa kita rujuk untuk melihat apakah daya beli itu masih ada tidak atau masih cukup atau tidak. Misalnya pertama tadi inflasi pangan itu masih cukup terkendali, tadi 3,6 dan ini masih sesuai dengan targetnya pemerintah. Kemudian inflasi inti itu juga masih inline dengan rentang target Bank Indonesia yaitu 3 plus minus 1%. Kemudian kita lihat juga indikator lain Mbak Ana, kalau kita lihat daya beli dari konsumen itu salah satunya bisa kita lihat dari indeks keyakinan konsumen. Ini kalau kita lihat Agustus 2023 itu tercatat 125,2 atau meningkat dibandingkan dengan bulan sebelumnya yaitu 123,5. Ini tentu menunjukkan optimisme masyarakat terhadap kondisi perekonomian atau ekspektasi perekonomian ke depan. Kemudian yang ketiga, ini kita lihat juga nilai tukar petani, Mbak. Tentu bicara mengenai petani, ini kan bicara mengenai jumlah yang cukup besar, kemudian juga level income yang menengah ke bawah gitu ya.